Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membahas tugas dari Ibu Yustin. Terima kasih Ibu atas sharing tugasnya. Masya Allah, kalau dari motorik dan kognitif kelihatannya secara umum baik. Anak sudah bisa baca buku cerita sendiri, Alhamdulillah. Ini penting, ya. Usia 7 tahun ini penting. Usia 7 tahun, anak mau baca buku itu penting. Nah, kalau masih belum mau baca buku pelajaran itu nggak apa-apa. Oke, karena anak masih beradaptasi dengan sekolah, apalagi saat ini pendidikan jarak jauh, nggak apa-apa. Insyaallah nanti ketika mudah-mudahan ya ketika sudah kembali normal, bisa belajar normal di sekolah, di kelas, mereka bersama melihat teman-teman yang lain membaca, anak akan lebih mudah termotivasi. Hanya saja, kalau sekarang ya wajar gitu. Nah ini penting kenapa perlu ada orang lain ya yang sebayanya memotivasi, karena sejak usia 4 tahun, anak-anak itu mulai mereka kemampuan sosial itu pesat itu sejak usia itu. Nah, ini mereka secara alami memang suka berteman, suka beraktivitas ya dengan teman-teman yang sebaya di lingkungan sekitar, baik di rumah ataupun di sekolah. Mereka mulai belajar berkelompok sangat intens sekali dan usia 7, 8, 9 ini anak-anak kita sangat intens ya bersosialisasi dalam kelompok. Nah, salah satu ciri-cirinya harusnya di usia ini anak itu punya satu atau dua teman dekat gitu. Kalau kita masuk ke pembahasan sosio emosional ya. Di sini catatannya adalah kadang ketika main suka dikacangin atau nggak ditemenin gitu ya. Nggak apa-apa sebetulnya, coba Ibu kenali apakah anak punya satu atau 2 orang teman dekat, kuncinya di situ. Kalau mereka bisa dekat dengan satu atau 2 orang, itu artinya mereka baik kok ya kemampuan, perkembangan sosial dan emosionalnya, kayak gitu. Sementara di lingkungan yang lebih besar, ya memang nggak semua anak kita bisa langsung fasih ya beradaptasi, bisa langsung akrab, kayak gitu. Dan itu sesuatu yang nggak apa-apa. Kita sikapi dengan tenang saja. Maksudnya jangan memaksa anak untuk kamu harus supel, kamu harus eh, rame ketika teman-teman gitu. Nah, itu nggak perlu gitu ya. Bagaimana mereka bisa masuk blending ya dalam lingkungan sosial secara nyaman saja. Itu yang penting sebetulnya gitu. Hanya saja di sini saya lihat kok beda ya. Checklistnya yang motorik kognitif 7 tahun, yang bicara bahasa dan sosio emosional itu 8 tahun. Tapi sepertinya masih relevan, artinya, anak Ibu sudah bisa, cek gitu ya di perkembangan usia selanjutnya. Nggak apa-apa, dan buat teman-teman atau orang tua yang lain juga sebenarnya nggak apa-apa, silahkan lihat checklist selanjutnya, dan mulai dikenali kira-kira apa indikasi-indikasi normal yang dijelaskan pada checklist tersebut. Itu bisa menjadi panduan kita untuk ya next-nya apa targetnya, kayak gitu kan. Dan mungkin juga bisa jadi panduan kita untuk apa yang perlu kita perbaiki, gitu. Nah, kemudian di tugas penjelasannya, alhamdulillah bagus ya pengamatannya. Hanya saja menurut saya ini bisa lebih banyak lagi sih hasil pengamatannya sebetulnya. Saya nggak tahu apakah di kelas sebelumnya Ibu sudah ngerjain juga, saya lupa sih ya, Jadi, tapi secara umum ini sudah menjelaskan poin-poin kunci, eee, dari aspek perkembangan anak-anak. Hanya saja, mungkin di aspek bicara dan bahasa. Jadi, eee, bicara, perkembangan bicara dan berbahasa ya, secara umum, itu meningkatkannya bukan dengan membacakan buku saja, atau dengan, oh ini udah 7 tahun ya, artinya bukan hanya dengan membaca buku. Justru, aspek bicara itu akan lebih banyak berkembangnya melalui interaksi sehari-hari, baik itu antara anak dengan ya saudaranya, kakaknya, atau adiknya, dengan orang tuanya, atau dengan teman-teman di, lingkungan sekitarnya, gitu. Nah, jadi silakan di anak diberi ruang untuk banyak sosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. Kalau di rumah itu dengan banyak ngobrol, banyak bercerita, gitu. Dan meskipun mungkin nggak banyak bahan obrolan ya kalau dalam masa pendidikan jarak jauh ini,
Karena ya anak kita nggak sekolah gitu kan, jadi di rumah terus. Silakan nggak apa-apa dibudayakan untuk lebih banyak ngobrol, sosialisasi di rumah. Ya ngobrol-ngobrol santai aja antara, ayah, ibu, dan anak-anak gitu saat habis maghrib, santai, cerita, nanya, gitu ya. Dan nggak harus anak yang harus cerita loh, ibu, ayahnya juga boleh bercerita apa tentang kegiatan sehari-hari atau hal yang menarik ditemui hari itu. Itulah yang akan lebih membantu sebenarnya perkembangan bicara dan bahasa, gitu. Secara umum baik sebetulnya, hanya saja, untuk melaju ke tugas yang keempat, saran saya Ibu bisa lebih, mengamati lagi dan lebih melihat lagi gitu ya, menemukan hal-hal lain yang penting di setiap aspeknya, yang positif dan negatif. Karena untuk menyusun tugas selanjutnya itu nanti sangat bergantung ya pada hasil tugas 3A dan 3B ini, gitu. Nah, silakan, terima kasih, semoga bermanfaat.